Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Amin. Oke, sebelum memasuki materi, baiknya kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku ya. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa juga untuk membuat rangkuman di buku catatan. Untuk pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang letak Indonesia. Letak Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada letak astronomi, yang kedua ada letak geografis, dan yang ketiga ada letak geologis. Yang pertama akan kita bahas adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditinjau dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Bisa dilihat contoh gambar di bawah. Garis horizontal ini adalah garis lintang yang mengelilingi atau melingkari permukaan bumi. Sedangkan garis vertikal ini adalah garis bujur yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Lihat dari letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak bujur Indonesia tersebut mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Sedangkan garis lintang berpengaruh kepada iklim. Garis lintang tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis. Masuk ke pengaruh letak astronomis. Dampak dari letak garis bujur Indonesia adalah Indonesia terbagi atas 3 zona, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat. Wilayah WIB meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki selisih waktu 7 jam terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich berada di London, dan Greenwich digunakan sebagai patokan waktu karena garis bujur 0 derajat berada di sana. Yang kedua, ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah WITA meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Wilayah ini memiliki selisih waktu 8 jam terhadap GMT. Dan yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur. Wilayah WITA ini meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah ini memiliki selisih waktu 9 jam terhadap GMT. Selanjutnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Dampak dari letak astronomis Indonesia itu berpengaruh pada iklim. Indonesia beriklim tropis karena berada pada garis khatulistiwa. Dampak dari iklim tropis yaitu wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia juga tidak memiliki musim dingin, melainkan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada masa pergantian musim terjadi musim pancaroba. Perairan Indonesia juga hangat sehingga memiliki biota laut yang beragam. Suhu udara dan kelembapan udara cenderung hangat sehingga flora dan fauna bisa berkembang biak dengan baik. Masuk ke letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia berada di sebelah barat Indonesia.
Selain itu, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, utara, selatan, barat, atau timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya, terutama dalam hal perdagangan, karena letak Indonesia sangat strategis dan menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Karena itulah, letak Indonesia yang sangat strategis sangat berpengaruh dalam bidang perdagangan atau ekonomi. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang ditinjau dari lapisan batuan pembentuk muka bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Dampak negatifnya, Indonesia sering terjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Letak geologis ini juga memiliki pengaruh bagi permukaan bumi. Berkat letak geologis Indonesia yang dilalui 2 jalur pegunungan di dunia, tanah di Indonesia menjadi sangat subur. Letusan gunung api mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah memudahkan penduduk Indonesia untuk bercocok tanam. Kondisi ini juga akhirnya mempengaruhi mata pencarian utama penduduk Indonesia, yakni yang bekerja di sektor agraris atau menjadi petani. Selain itu, Indonesia juga dikenal akan kekayaan tanahnya. Ada berbagai jenis bahan pertambangan yang ditemukan di tanah seperti batu bara, timah, biji besi, hingga emas. Walaupun mendapatkan keuntungan, letak Indonesia secara geologis juga mengakibatkan posisi Indonesia berada di lokasi yang rawan bencana, seperti gunung meletus hingga gempa bumi. Mengapa letak geologis tersebut mengakibatkan Indonesia rawan bencana? Lokasi Indonesia secara geologis diapit jalur pegunungan sehingga memiliki banyak gunung berapi di wilayahnya. Akibatnya, gunung-gunung yang aktif dapat sewaktu-waktu mengeluarkan magmanya. Kemudian, Indonesia juga berada di 3 lempeng Asia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini mengakibatkan wilayah tanah Indonesia labil dan sering terjadi gempa bumi tektonik akibat pergeseran lempeng. Yang terakhir ada luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Mungkin sekian pertemuan pembelajaran IPS untuk kali ini.
Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Untuk tugas, bisa dilihat ya, untuk Banin, mengisi 3 soal tersebut, dan untuk Banat, membuat peta Indonesia. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.